Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7, mengandalkan Tuhan dalam pewartaan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zilot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka untuk pergi mewartakan kerajaan Allah. Yang menarik, mereka diutus tanpa perlengkapan yang lengkap, tidak membawa emas, tidak membawa perak, bahkan tidak membawa bekal cadangan. Lalu apa artinya semua ini? Yesus ingin agar para murid belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pada kekuatan atau jaminan duniawi. Yang paling utama bukan apa yang mereka miliki, tetapi siapa yang menyertai mereka. Seringkali kita merasa belum siap melayani karena merasa kurang ini dan itu, kurang ilmu, kurang pengalaman, merasa kurang waktu. Tapi hari ini Yesus berkata, "Pergilah." Yang artinya adalah yang paling penting bukan kesiapan sempurna, tetapi mau, bersedia untuk percaya dan melangkah. Tugas pewartaan bukan hanya milik para imam atau religius. Setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi saksi Kristus lewat hidup kita sehari-hari. Di kantor, di rumah, di jalan, kita semua bisa menjadi pewarta kerajaan Allah. Saat kita bersikap jujur, memberi penghiburan, memilih untuk mengampuni, disitulah kerajaan Allah hadir lewat diri kita. Mari kita merenungkan, apakah selama ini kita mengandalkan bekal dan perhitungan pribadi hingga lupa bahwa Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya memperlengkapi kita. Mari kita renungkan, sudahkah kita membuka diri kita untuk diutus dan mau? Tuhan Yesus tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna untuk diutus. Dia justru menyempurnakan kita di jalan perutusan kita.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami, meski kami lemah dan terbatas. Ajarlah kami untuk selalu percaya pada penyertaan-Mu, bukan pada kekuatan atau bekal kami sendiri. Jadikanlah kami pewarta kasih dan damai dimanapun kami berada. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.